Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Imran dengan nomor NIM 120300356, kelas HTN 2B, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada hari ini saya ingin membuat video tentang resume pertemuan 9-10 pada mata kuliah Ilmu Negara. Yang terhormat Bapak dosen Lutfi Fahrul Rizal, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Tugas video resume ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester UAS mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan 9. Asal mula negara. Definisi ilmu negara dan negara. Negara merupakan organ statis yang di dalamnya terdapat sistem dan subsistem bergerak dan tidak bergerak. Sistem dan subsistem yang bergerak dan tidak bergerak dapat dikaji dari berbagai ilmu yang mempelajari tentang negara. Kondisi tersebut menyebabkan negara tidak lepas dari konsepsi ilmu negara. Sebelum mempelajari definisi negara, maka akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu tentang ilmu negara. Negara dalam arti luas merupakan objek dari ilmu negara. Oleh karena itu, kajian terkait dengan ilmu negara tidak dapat dilepaskan dari negara. Jika negara tidak ada, maka ilmu negara juga tidak akan ada. Hal tersebut karena perkembangan ilmu negara terjadi akibat adanya negara. Perkembangan dari negara-negara di dunia seperti bentuk negara, unsur negara, tujuan negara, fungsi negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan lain-lain akan ikut mempengaruhi perkembangan dan ilmu negara. Asal mula terjadi negara berdasarkan fakta dan teoritis. Asal mula terjadi negara dibagi menjadi dua, yaitu secara primer atau asal mula terjadi negara berdasarkan pendekatan teoritis, dan secara sekunder asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta. Yang pertama, secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Menurut Jelinek, terjadi negara secara primer melalui 4 tahapan atau fase, yaitu fase persekutuan manusia, fase kerajaan, fase negara demokrasi, dan diktatur. Tahapan terjadi negara yang pertama, genus kaf atau suku. Terdapat istilah primus inter pares yang artinya yang utama di antara sesama. Rich, kerajaan. Di sini muncul kesadaran hak milik dan atas tanah. Kedua, secara sekunder. Terjadi negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadi negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Menurut kenyataan, sejarah terjadi suatu negara karena pertama, penaklukan atau pendudukan, okupasi; kedua, pelepasan dari atau proklamasi; ketiga, peleburan menjadi satu atau fusi; keempat, pencaplokan atau penguasaan, aneksati; kelima, pelenyapan dan pembentukan negara baru; keenam, fusi atau peleburan dua negara menjadi satu negara. Selanjutnya, aksesi atau penarikan; kesi, penyerahan; selanjutnya, inovasi, suatu negara pecah kemudian lenyap dan memunculkan negara baru di atasnya. Selanjutnya, separasi, yaitu suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu. Pertemuan ke-10. Tujuan dan fungsi negara 1.
Fungsi-fungsi negara secara umum: 1. Melaksanakan ketertiban. 2. Fungsi kemakmuran kesejahteraan. 3. Fungsi pertahanan. 4. Fungsi keadilan. Pertemuan ke-11. Fungsi dan tujuan negara kedua. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa seharusnya negara berfungsi layaknya polisi yang bertugas melancarkan usaha rakyat dalam mensejahterakan diri mereka. Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, tujuan negara hanya sebatas untuk penciptaan ketertiban bagi warga negara. Immanuel Kant adalah penganut teori perjanjian masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum, dan karenanya harus ditaati oleh siapapun, rakyat maupun pemerintah, agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara. Kan menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi 3. Protestas, kekuasaan legislatoria, rektoria, iudictiria, iudiciaria, pembuatan pelaksanaan dan penguasaan hukum. Fungsi negara. Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Maka tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan sebaliknya fungsi negara minimal dan fungsi negara tanpa tujuan negara tidak tertentu. 12. Tipe dan bentuk susunan negara. Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang serikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk sendiri. Yang pertama, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan bagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Pertemuan ke-13. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Setelah mempelajari bentuk-bentuk negara, maka kajian selanjutnya adalah membahas mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Keadaan tersebut agar konstruksi pemikiran tentang negara dapat berjalan dengan sistematis, mengingat bentuk pemerintahan merupakan bagian dari bentuk negara. Pandangan tersebut didasarkan pada pemerintahan yang merupakan bagian dari negara. Pemerintah sebagai unsur negara merupakan bagian yang ada di dalam negara untuk menjalankan kekuasaan negara. Yang pertama, monarki. Penyelidikan terhadap bentuk pemerintahan sesungguhnya dapat dilakukan melalui analisis terhadap peralihan kekuasaan di dalam negara. Adanya peralihan kekuasaan menjadi dasar konstruksi untuk mengetahui bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Apabila peralihan kekuasaan, dalam hal ini jabatan kepala negara atau jabatan kepala pemerintahan, dilakukan dengan mekanisme turun-temurun atau berdasarkan pada garis keturunan atau melalui penunjukan oleh penguasa sebelumnya, maka bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara adalah bentuk pemerintahan monarki. Namun jika peralihan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut adalah bentuk pemerintahan republik.
Bentuk pemerintahan selain monarki adalah pemerintahan republik. Pemerintahan mendasar bentuk pemerintahan ini dibandingkan monarki adalah bahwa pemerintahan republik menjadi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini sesuai dengan istilah republik yang artinya kembali ke rakyat atau masyarakat. Bentuk pemerintahan republik dapat didefinisikan dengan menggunakan kajian terhadap karakteristik dari bentuk pemerintahan republik. Ada beberapa karakteristik dari bentuk pemerintahan republik ini. Pertama, peralihan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme pemilihan. Peralihan kekuasaan dalam hal ini jabatan kepala negara atau kepala pemerintahan dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kedua, pemimpin hanya kepanjangan tangan dari rakyat, karena itu pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat. Pertemuan ke-14, negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara demokrasi modern asal kata demos atau rakyat dan kratein pemerintahan atau kratos. Berdasarkan sifat hubungan antar organ-organ yang diserai kekuasaan yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, terdapat 3 macam sistem pemerintahan. Yang pertama, negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, berdasarkan dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum. Berdasarkan hal tersebut terdapat tipe dari demokrasi modern. Yang pertama, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Yang kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Ketiga, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja. Negara autokrasi modern sendiri, kraton atau kratos, kekuasaan pemerintahan yang dijalankan secara sendiri. Dengan negara dengan sistem satu partai atau berpartai tunggal, kekuasaan pemerintahannya dipegang dan dijalankan oleh satu orang tunggal. Autokrasi klasik, negara yang menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara dalam satu pemerintahan. Autokrasi modern, negara yang menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara dalam satu pemerintahan yang didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara, head of state. Pertemuan ke-15, teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Teori kekuasaan negara menurut John Locke dikutip dari buku bertajuk Pembagian Kekuasaan Negara 1962 karya Ismail Husuni. Membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke juga memisahkan wewenang negara dan agama dengan amat ketat. Dinukil dari Pertualangan Intelektual karya Simon Petrus. Jadi Locke menegaskan keduanya terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Urusan negara, tegas John Locke, adalah keselamatan akhirat, sedangkan urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini atau ketika manusia masih hidup. Teori kekuasaan negara menurut Montesquieu. Pendapat John Locke agak berbeda dengan pandangan Montesquieu terkait macam-macam kekuasaan negara. Montesquieu tidak memasukkan kekuasaan federatif, melainkan dijadikan satu dari kekuasaan eksekutif. Adapun kekuasaan negara menurut Montesquieu terdiri dari legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang terakhir yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang
termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian dan sekian hasil review beserta analisis dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada kesalahan atau tambahan, silakan berikan saja saran dan tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.